Sesuatu yang harus saya syukuri adalah saya punya Tuhan yang anti baper. Saya punya Tuhan yang anti baper at all. Sama sekali nggak punya baper. Bayangkan Pak, anak ini kan bagus dong, bersyukur kan? Ya nggak? Makasih Ustaz, alhamdulillah saya udah terima loh. Ya Lazar, udah tahu belum? Biasanya kan anak-anak bakal menyembunyikan nilainya, hasilnya. Gimana kamu udah terima di Mesir? Tahu ya, saya belum dapat beritanya nih gitu. Ya kan disembunyikan dong, karena dia nggak mau orang lain tahu dia gagal kan. Tapi karena bahasa dia bukan gagal, bahasa dia adalah insya Allah akan memberikan yang lebih baik, maka kegagalan itu buat dia bukan kegagalan. Dia buka aja. Makasih Ustaz, alhamdulillah saya nggak diterima di Al-Azhar. Ini kok senang? Ya, siapa tahu Allah ngasihnya Turki. Hebat kan? Oke, kita kemudian coba rekayasa TKP. Kita mencoba rekayasa TKP. Kita ulang, rewind. Anggaplah anak ini marah-marah. Gimana saya? Gitu. Katanya Maha Kuasa. Kata Ustaz Yusuf Mansur, apa yang diminta sama Allah yang Maha Rahman pasti dikasih. Nyatanya mana? Pak, harusnya kalau Tuhan itu baper 2-3 bulan ke depan Turki nggak ada. Tapi itulah Allah. Anak muda tadi tetap ke pulau terluar dan tetap aja jodohnya dikasih di sana. Anak ini pun 2-3 bulan ke depan, tetap aja dapat Turki. Oh, di jatahnya kok kata Allah apa? Enggak, aku mah nggak baper. Aku Al-Aziz. Bagaimana mungkin aku baper? Aku Al-Aziz yang maha mulia. Mana mungkin aku baper? Tapi ya Tuhan, kata para malaikat misalnya, anak ini sudah mengutukmu, mengutuk ustaz-ustazahnya, mengutuk pesantrennya, bilang bahwa percuma nyantren, percuma ibadah, percuma sholat malam. Sudah, nanti dia juga akan berterima kasih padaku. Tetap lo dapat. Persoalannya gimana? Persoalannya dia 3 bulan menderita. Nah di situ jangan sampai kita menderita. Paham gak sampai sini? Dia nih nolak nih, mengutuk, nyumpah serapah, mengeluh, habis syukurnya, hilang syukurnya, tapi kan tetap dapat. Cuman dia rugi. 3 bulan mestinya dia happy karena menanti yang lebih besar, kan hidup jadi mengutuk. Insya Allah begitu dapat Turki, dia pasti berubah. Oh saya salah, oh saya udah dosa nih sama Allah. Terus diminta maaf satu-satu sama gurunya. Atau dia kemudian memulai lagi sholat duha, memulai lagi sholat malam. Nah 3 bulan ini nanti menentukan tuh kita happy apa enggak, sedia apa enggak. Makanya Allah bilang istiqomah. Istiqomah di pengharapan, istiqomah di impian. Anda ngomong kemana-mana nanti rumah ini saya beli, insya Allah yakin. Ternyata keadaan tidak seperti itu. Lah malah dipecat. Halo, istri juga minta pulang sebentar. Ya kalau cerai mah itu haknya abang lah, tapi saya mau pulang dulu ke rumah orang tua, nggak tahan saya. Anak juga bingung mau ikut yang mana nih, mau kanan mau kiri. Pada saat posisi seperti itu, iman kita terhadap impian kita diuji juga. Ya udahlah, emang gua orang paling susah sedunia, mau diapain? Udah lu pulang sana, udah lu anak lu ikut emak lu dah sana. Apa begitu? Enggak, stabil aja Pak, tenang aja Pak. Nah berusaha stabil inilah yang saya coba ajarkan kepada Indonesia. Makanya ada yang bilang sama saya, Ustaz kok bisa ya tetap senyum? Ya sebenarnya sih tembok di rumah retak-retak juga. Ya Mas Adia, Wan, tembok di rumah retak, piring beberapa pecah. Tapi menyembunyikan hanya pada Allah Ta'ala adalah pilihan kita semua. Ayo ikutin saya. Menyembunyikan dan menampakkannya hanya kepada Allah. Itu pilihan kita. Siapa sih yang Pak yang nggak punya keluhan? Siapa hari ini yang nggak punya kegundahan hati?
dia nggak ketemu di A di B, nggak ketemu di B di C, nggak ketemu di C di D. Lalu apakah dunia ini harus tahu, Bang? Apakah dunia ini harus tahu bahwa Anda gelisah, Anda takut, Anda kesel, Anda sebel, Anda kecewa? Apa yang harus tahu? Kenapa mati-mati Rasulullah menyuruh sedekah di kala susah? Supaya orang nggak ada yang tahu kita susah. Ini bukan soal fadilah doang. Ini soal the way, soal cara. Kita susah, Pak. Coba lihat Rasulullah, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Kalau kamu susah, bersedekahlah. Bingung nggak kita? Bagaimana sih? Oh, lagi susah kok disuruh sedekah. Rupanya memang kesusahan itu hanya untuk Allah saja, Pak. Kita tampakkan buat Allah saja. Di depan kita umatnya Rasul, di depan kita hambanya Allah. Mana boleh kita bilang sama orang lain kalau gue lagi susah? Mana boleh? Ada orang yang kemudian gak bisa bertahan, tetap dia ngomong. Ketika dia berusaha menampakkan diri bahwa dia itu gak susah, bahwa dia itu senang, bahwa dia itu masih jaya, bahwa dia masih kaya, bahwa dia sebenarnya dia tinggal di rumah yang tinggal beberapa hari lagi mau disita. Mobilnya ada di garasi, ya tinggal nunggu waktu diambil. Nah, biasanya pertahanannya akan jebol juga bila dia menghadapi orang yang terus menerus kemudian nunjuk dia. Nggak usah nunjuknya keras-keras, nunjuknya kalem aja. Contoh, datang adanya, ya kan bang, abang masih punya mobil, abang masih punya rumah. Itu langsung begini nih, set itu ke atas. Asal lu tahu ya, sebenarnya rumah ini nih, gue nggak pengen ngomong sih. Sering nggak begitu? Sering nggak begitu? Kita pengen berusaha tetap happy, karena nggak mau ngomong. Tapi ini ada orang mau minjem, kita nggak enak nih nggak ngasih. Kita nggak enak nih nolaknya. Kita nggak tahu caranya bagaimana ngasih tahu dia ya bahwa sebenarnya gue lebih suka daripada lo gitu loh. Harusnya kan kita sampai detik itu pun kita tetap bilang, insya Allah saya bantu. Ya tolonglah bang, waktu saya tinggal 3 hari ya. Kita bilang gue nih tinggal besok. Kebanyakan orang dia bisa, di sini bisa, sampai sini rada bisa, sampai sini udah hilang. Masih hilang udah. Nah, saya masih belajar di episode yang ini nih. Ini ada bisa, insya Allah. Ini bisa yang ini nih. Ada Pak Hari masih saya kirim, zak gitu. Tapi habis itu saya delete gitu. Kenapa? Ya salah. Nggak ada winner nih, salah. Hapus. Itu namanya belajar itu loh, learning in every kind situation. Maryam memuncak. Apakah puncaknya itu adalah Isa lahir? Enggak, Pak Hendy. Puncaknya itu bukan pada saat Isa lahir. Isa lahir itu belum ada yang tahu, nggak ada kok, cuman Maryam doang. Cuman Maryam doang. Fakuli washrabi wa qarni aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Lahir tuh Isa di posisi seperti itu, puasa ngomong, gak ketemu orang, berdoa saja pada Allah, menanti kelahiran jabang bayi. Begitu bayi lahir, turunlah perintah Allah. Apa perintah Allah? Maryam, bawa Isa ke kaummu. Waduh, Pak. Dan saya pernah nih di posisi ini yang lebih sulit daripada sekarang. Dalam kondisi orang nagih sana sini apa segala macam, dan ya, ini kayak gini nih ya. Nih saya tergoda ingin mengatakan bahwa sebenarnya gitu semua masalah ini sih cerita aja.
Iya udah, ini jadi pelajaran kan. Kan kalau orang ngelihat masa lalu saya kan, oh rupanya dia emang dari dulu masalah. Pak, demi Allah Pak, kayak Moya Vidi. Proyek siapa juga Moya Vidi? Siapa yang nipu? Wong saya itu hadir membela teman-teman Petren dan membela kawan saya. Kan harusnya nggak bagus begini. Kayak nggak ikhlas kan. Tapi Nawa itu pelajaran ya. Nawa itu pelajaran. Tapi apapun judulnya ini The Loser sih. Nggak usah lah ya. Saya udah terima saja. Ustaz bohong? Iya, mau tukang bohong. Ustaz penipu? Ya udah lah, sekarang gue penipu gitu. Tapi pengen cerita sih. Itu 11-12 tuh dengan kelahiran patungan usaha. 11-12 dengan kelahiran Koperasi Indonesia Berjamaah. Pada saat itu saya datang. Bu Selvi sampai hari ini masih bersahabat baik dengan saya, masih menjadi keluarga dan menjadi saksi. Saya ini nggak bisa, ini harus dibenerin nih teman-teman kita, harus diingetin bahwa caranya salah. Jadi when I came, ketika saya datang ke acara itu, saya ngebenerin. Cara kalian salah loh. Ini nggak bener nih, gue udah ditegur kemarin. Caramu salah. Aku sudah ditegur. Supaya benar gimana? Belum tahu nih. Emang belum tahu karena itu cuman beda tipis secara minggu dan bulannya. Tapi spiritnya memang Indonesia Berjamaah Pak payungnya. Nah terhadap Indonesia Berjamaah, oh itu darah daging saya Pak. Ini negeri saya Pak. Emang harus kita bela Pak. Bagaimana opportunity? Ya seluruh opportunity yang ada di tanah air emang harus menjadi milik bangsa Indonesia. Gak boleh milik bangsa asing. Gak boleh. Lah karena itu saya tetap ceramah tentang Indonesia Berjamaah. Tapi soal bagaimana eksekusi Moya Vidi saat itu, saya termasuk yang melarang. Saya termasuk yang ngebenerin. Terus masih ada di wilayah abu-abu, saya ngingetin, saya bilang paket jalur koperasi coba. Ini antara 300 orang dengan 25 miliar yang mendahului, hati-hati. Coba bikin jadi 299. Jadi nggak nyampe 300 tuh yang patungan. Nanti 300 yang berikutnya bikin batch 2. Ternyata terjadilah apa yang terjadi, masalah. Ketika masalah karena menyadari ini cuman 1,5 miliar, saya so jago nih sama Pak Hari. Yalah, yang ketipu kalau ini ketipu, yang terbohongi kalau emang ini terbohongi, dan bukan penipuan juga Pak. Kawan saya yang satu itu memang secara peta kota hari itu memang dinyungsep karena terjadi moratorium dari pemerintah daerah, oh tidak boleh ada hotel baru hari itu. Ini nggak jalan kan jadinya. Beda dong antara penipuan sama nggak jalan. It's business Pak. Kalau you mau bisnis untung terus, ya bagaimana ceritanya you mau bisnis sih? Serius nih. Tetap aja orang ada resiko buka warung nggak laku. Tapi kalau kita mikirin nggak laku terus, nah kapan kita bukanya? Oke kita buka. Tapi begitu kemudian kita nggak laku, masa kita mesti marah-marah sama supplier beras? Lu sih ngirimin beras sama gua. Coba lu nggak ngirimin beras sama gua, kan gua nggak nanggung kerugian mesti bayar lo. Nggak benar. Ya kita terima. Nah saya menyadari cuma 1-2 miliar, 1,5 malah saat itu kita bilang, dah Barik, kita yang tanggung semua. Si posisi adalah kita yang nanggung. Nah dari dulu saya begitu tuh. Dari dulu saya begitu. Ini jadi juga curhat jadi. Padahal harusnya nggak usah. Kalau udah tanggung nerima mau diapain. Tapi Nawa itu saya tadi ngajar. Udah nggak ada kemarahan, nggak ada juga hati pengen Anda berubah pandangannya. Ya risiko orang baik ujiannya begitu emang. Biasa kayak orang baik aja. Lah, ya saya nggak punya duit hari itu. Lah yang kelihatan gimana? 1,5 miliar itu dikonvert menjadi saham hotel City. Disitulah mulai bermasalah. Dianggapnya ini saya yang punya salah pure. Nah, mulai nih orang minta balik kan, baliknya nggak ke Moya dong, baliknya ke hotel City. Di City kemudian kita cairin. Sesungguhnya
Ini udah paling nih tinggal 0,0 berapa. Karena datanya itu udah nggak megang. Kalau yang sudah jalan sudah selesai. Sudah selesai. Bila hari ini ada, itu masalah rombongan. Ya kan kita mesti ngatur cash flow Pak. Nolongin orang Pak. Ini cash flow nih, masalah cash flow aja. Ngatur, ada yang rombongan Desember, ada yang rombongan Januari. Ntar ya gue bantu lo ya, tapi nanti Januari gitu kira-kira. Nah, emang keadaan sudah ribet. Ya kalau sudah ribet ya terima aja. Terima sudah, enggak masalah. Nah, tadi saya cerita nih di awal. Nah, Isa lahir. Siti Maryam malah disuruh bawa Nabi Isa. Ya. Ini banyak nih filosofinya. Saya ngajarin ibu bapak, ngajarin diri saya. Besok ibu bapak akan ada orang yang bilang, alah jelek lo gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Lo tuh lebih jelek. Jangan. Respon kita harus ganda. Ya, respon kita harus bersolek, berias. Bego, bodoh gitu. Terus respon kita gimana? Nangis. Jangan, respon kita S2 dong. Ya ayo kita S2. Jelek lo, respon kita gimana? Nyisir. Beli kacamata baru sama Mas Yuno. Iya, responnya harus yang bukan seirama, tapi beyond, di atas. Nah, saya mau cerita dikit tentang Isa. Isa alaihissalam malah disuruhlah Maryam ngegendong Isa dan membawa ke Yerusalem. Ini bukan perkara gampang loh Pak. Bayangin coba, padahal di awal Allah udah bilang kan, wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syartiyya. Udah jauh nih ke Syartiyya. Ibarat Musa udah jauh ke tepi laut, lah kok disuruh pulang lagi ke Firaun, gak masuk akal. Kira-kira gitu. Memang tidak terjadi di Musa, tapi di Maryam terjadi. Begitu melahirkan, nah kalau kita turun lagi ayat yang ke bawah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Yang satu Syartiyya, yang satu Qasiyya. Udah jauh lah. Kira-kira gini, ya udahlah, saya izin membesarkan Isa dalam kesendirian saya. Gak perlu ada laki-laki, gak perlu ada suami, gak perlu ada yang bantu. Yang penting ada Engkau ya Allah. Tapi kata Allah Pak, gak gitu Maria. Skenarionya gak gitu. Kamu bawa anak kamu pulang sono. Coba kira-kira gimana Pak? Nah, di saya zaman dulu sama istri saya, dingin tangan saya, dingin. 2005 akhir, saya menggenggam tangan istri saya, dingin. Di saat ada orang-orang nagihnya bukan main Pak. Jadi ada kasus kira-kira 400 juta yang saya bungkus mirip-mirip Koya Fidi. Dilalat hidup saya tuh rata-rata begitu. Curhat dua. Curhat dua ini. Harusnya gak usah cerita. Tanggung Baca buku, Hah? Baca buku. Baca buku. Iya sih, udah saya tuangkan sebagai pelajaran. Memang buat. Nah, kalau saya bilang cuman kan buat, berarti saya jatuh buruk sangka. Gak usah. Saya pengen ngomong gini, cuman buat orang yang nyangka kita salah melulu. Akhirnya kan bilang tuh, kan emang dari dulu si Ustadz bermasalah. Enggak Pak, saya orang Betawi Pak. Orang Betawi itu Pak terkenal sekali dengan apanya? Sportivitasnya. Ini ada orang Betawi nggak di sini? Tahu sportif Pak, asli. Udah gue yang tanggung Ci, udah gue yang ngadepin Ci, udah gue yang bayar Ci. Padahal ketika dia ngomong sama teman-temannya, ngajak makan nih teman-temannya, terus kemudian dia bilang, udah gue yang bayar. Pada saat itu dia baru mikir, gimana cara bayar? Itu Betawi itu, kelebihan Betawi itu salah satunya itu. Jadi saya bungkus, oke, saya tanggung nih. Oh kemudian kan ke saya terus tuh, Nah, pada saat semua orang nagih ke saya, tiba-tiba ada permintaan saya masuk TV Pak. Kan harusnya saya sembunyi, nggak tampil keluar. Oh itu saya pegangan tuh sama istri saya. Mama ingat ya kata-kata kita waktu itu berdua. Waduh kalau iya masuk TV, ntar orang bilang saya udah punya duit, ntar orang nyangka saya udah naik, ntar orang nyangka saya udah megang duit,
Ntar orang nyangka saya udah bisa bayar. Itu gimana ya? Ntar aja kan nih, kalau udah selesai semua, barulah saya masuk TV. Wow, itu hati takut. Perintah Allah apa? Sob, masuk TV. Saya nggak siap, Pak. Seperti Maryam disuruh pulang, bawa Isa. Wah, yang dipikirin Maryam kan nanti orang nunjuk-nunjuk. Tuh kan, bener kan? Tuh kan, terjadi kan? Tuh sesuai kan? Apa yang dulu kita bilang bukan fitnah kan? Wah, gimana? Ada wujudnya anak. Dan 9 bulan lebih, Pak, dicariin sama Zakaria, sama semua para rahib pada saat itu. Dan satu kota Jalelah dengan satu kota Yerusalem. Mereka berharap Maryam pulang, percis seperti sekarang. Nongol dong sob, klarifikasi. Gue gak nongol. Tapi ada jawaban lain, bukan klarifikasi, ceramah. Terus aja keep going ceramah. Tapi ini emang udah setengah klarifikasi sebenarnya. Harusnya nggak boleh ini. Ini melanggar pakem. Tapi emang Anda pasti perlu nih ilmu ini. Pasti perlu. Dalam posisi kayak tadi itu, saudara pengen minjam, saudara nggak tahu lagi mesti ngomong gimana. Akhirnya kan kadang-kadang kita suka ngomong gitu kan. Gini loh deh, gimana cara ngomongnya? Abang ini lebih susah dari kamu. Itu nggak boleh. Kecuali nanti setelah berbulan-bulan kemudian, adek udah naik juga, kita pun sudah naik dan sama-sama umroh di depan Masjidil Haram itulah kita baru ngomong. Dek, masih ingat nggak kamu datang ke abang? Iya, emang abang pelit. Loh, nggak gitu. Dulu tuh begini loh. Tapi suasana udah berubah. Paham nggak? Nah, itu pentingnya sabar. Falan bukallimal yauma insiyah tuh di situ. Ada apa-apa pengen nanya aja, pengen nanya nih. Nggak ada sifat sabar amat sih. Kalau pengen apa-apa jawab terus. Nah, gimana sih? Tidak semua hal perlu ditanyakan. Semua hal loh. Dan gak semua pertanyaan juga harus dijawab. Ya sudah, mau diapain Pak? Saya lagi bikin buku baru nih, judulnya ya udah itu. Iya benar. Ini seri Pak, serial, sesuatu yang hanya orang-orang yang udah pernah ngalamin, yang insya Allah dia akan mengeluarkan air matanya, menghela nafasnya. Kalau yang belum ngalamin mana ngerti kalau kata-kata ya udah. Jamin, kalau belum ngerti, jamin yang ada malah dia ngomongin, ya udah gimana? Gitu. Betul nggak? Tapi buat kita nih, ya udah. Nah seri yang berikutnya mau gimana lagi? Benar. Ini kayak judulnya Dream apa? Iya, Dream, Pray, Action. Jadi ini sequelnya ada 3. Ya udah, mau gimana lagi? Biarin aja. Tapi ada judul besarnya apa? Keep going, keep moving. Terus aja jalan, terus aja bergerak. Kita sempurnakan dengan kisah Isa. Masya Allah nih kisah. Maryam dengan spirit imannya dia percaya. Dia gendong tuh Isa. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam pulang dan membawa Isa. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Wah, yang memang udah nggak suka sama Zakaria dan keluarga Imron, yang memang pengen ngabisin Maryam supaya tidak turun Al-Masih dari dia. Ini kan impian nasionalnya mereka semua. Ini pengen nanti ada Al-Masih, gitu. Ternyata tanda-tanda malah ke Imron. Bingo, ternyata Maryam lahir. Lah, bukan laki-laki, tapi perempuan. Dihajar kan tuh, dihajar. Pada saat dihajar, malah Allah nurunin wahyu. Yang menghajar itulah yang mengasuh. Memang Allah bercanda itu. Bener suka bercanda loh. Coba Fir'aun nyari-nyari tuh anak satu Bani Israel. Tiba-tiba lahir Musa. Malah dikasih ke Fir'aun. Glenn,
Itu tuh cara kerja Allah, terus kita suka nggak ngerti loh. Nah Maryam diasuh tuh di Ma'bad Sulaiman. Dilalanya begitu usianya udah belasan, kurang lebih 16, lah itu tadi malah hamil. Sedangkan Ma'bad Sulaiman isinya laki-laki semua, Pak. Memang ada pelarangan pada hari itu. Sekarang pun masih ada pelarangan kan, di beberapa masjid nggak boleh ada perempuan. Perempuan di rumah aja. Masih ada beberapa masjid yang seperti itu. Nggak semua masjid menerima perempuan. Kalaupun menerima, wah nggak feminim banget, sekatannya kayak apa tahu. Ya itu dari dulu begitu. Nah ketika tidak ada perempuannya, ada cuman Maryam dan laki-laki semua, hamil. Kayak apa Pak? Kayak apa coba? Disuruh balik tuh Maryam, bawa anak. Nah di situ kemudian terjadi apa yang saya bilang. Kalau ibu sabar, bapak sabar, kita sabar, maka jawaban itu bukan Allah nggak punya kok. Jawaban kan memang udah ada sama Allah kan. Cuman Allah tinggal ngasih SK-nya nih kapan? Ya nunggu kita dah. Nunggu kita pas, nunggu kita pantas, nunggu emang udah waktunya gitu. Yang Allah pengen lihat apa perjuangan kita, apa kemudian ya jihad kita, apa kemudian upaya kita. Qalu ya Maryamu, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau ini benar-benar udah melakukan perbuatan yang melanggar, durhaka, keji, nista. Perbuatan yang melanggar betul ketentuan-ketentuan Taurat, ketentuan-ketentuan Zabur, ketentuan-ketentuan kemudian kitab suci, wahyu. Yang lain nunjuk lagi tuh, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Maryam saudara Harun. Harun besok kemudian menjadi tandemnya Musa. Ya, sebelumnya Harun menjadi tandemnya Musa. Dari garis keturunan Maryam saudaranya Harun. Ketemunya nanti di Hana dan Imron, terus naik ke atas. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Kok bisa sih Maryam? Padahal orang tua kamu itu orang yang terkemuka, terpandang. Ibu kamu bukan pelacur, bukan pezina. Kok bisa sih? Maryam udah dibilang sama Allah kan, falan ukallimal yawma insiya. Maryam jangan jawab, aku yang jawab. Tapi Maryam pun nggak tahu ini dengan cara apa Allah menjawab. Hari ini Pak Yusuf Mansur nggak tahu Pak cara Allah menjawab kayak apa. Hingga kemudian Wawan, Mas Hadi dan kawan-kawan bilang ada sekelompok orang yang masih cinta sama Ustadz ngumpul di Semarang. Itu hati kayak nyes gitu. Makasih ya Allah, menggembirakan bener saya bilang. Yang bener nih saya kirim voice note ke Mas Hadi kan, bener ini kayak apa tuh? Wah, subhanallah. Sampai detik terakhir itu Maryam tetap nggak boleh ngomong loh. Nggak boleh. Kata Allah apa? Serahkan ke aku. Aku yang akan pilihkan jawabannya. Aku yang akan hadirkan jawabannya. Aku pula yang akan pilihkan yang menjawab. Dan aku akan hadirkan yang menjawab. Itu janji Allah. Terjadi kan? Tiba-tiba apa? Allah mewahyukan kepada Maryam sama seperti cara Allah mewahyukan kepada Zakaria. Dan kelak nanti cara itu pula yang menjadi salah satu cara Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Apa? Langsung dihunjamkan kepada pikiran dan hatinya. Jadi itu Allah berkomunikasi dengan frekuensi hati dan pikirannya Maryam. Apa? Fa'asyarat ilaih. Kasih tanda kepada mereka semua bahwa yang menjawab adalah Isa. Demi Allah, hari itu pun Maryam sama bingungnya. Hah? Coba, Maryam disuruh mengisyaratkan yang jawab Isa. Isa ini Sobiya Pak. Bayi ini juga bayi masih merah ini. Hah? Ketika Maryam bilang fa'asyarat ilaihi, bilangnya pun pakai isyarat doang. Mereka langsung tambah lagi ngejar betul itu. Qalu, mereka kemudian menjawab dengan teriakannya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam lo gila lo ya.
Masa kita disuruh ngomong sama anak yang masih dalam buayan kamu, dalam gendongan kamu, belum bisa ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba Isa bicara. Dan bukan satu ayat loh, bukan satu kosakata, tapi 4 ayat. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. 4 ayat lo jawaban bayi ini. Selesai urusan. Lalu kemudian Allah bilang, "Dzalika Isa bin Maryam." Itulah dia, Isa putra Maryam. Nah, kalau bisa jangan kita yang ngomong, nih Yusuf Mansur. Jangan. Yang ngomong itu memang harus orang lain. Gini loh Yusuf Mansur itu. Ngomong itu adalah orang-orang pilihan Allah. Siapa tahu orang-orang pilihan Allah buat Yusuf Mansur yang hari ini hadir di. Tapi keep kalem bos. Nah, santai. Dadu, ambil wudhu. Ikutin cara saya, sholat 2 rakaat. Ya Allah, gini amat belain si Yusuf. Habis kita di kampung. Ya Allah, apalagi dia kali ya. Allahu Akbar gitu. Doain saya, ya Allah. Tadi saya nangis di Mas Jody itu tadi. Saya bilang, ya Allah, kalau saya worth it ini dan kami semua ini berhak atas perjuangan tahfiz Quran, bantu kami. Ya. Kalau kami berhak atas perjuangan dakwah Quran, bantu kami. Ya Allah. Nangis tadi. Dan orang seperti tadi rumah tahfiz teresan di Indonesia banyak yang minta ampun. Bahkan mungkin di antara ibu bapak ini ada yang punya rumah tahfiz atau ada yang memang dekat rumah tahfiz. Perjuangan kita di sini, Pak. Jadi sesungguhnya ketika Anda bertahan, Anda membela, Anda tidak membela Yusuf Mansur, siapa juga sih saya. Tapi yang kita bela ini Quran ini, bismillah. Dan udah begitu dah, Yunus sampai ke dasar laut, Musa sampai ke tepi laut. Begitu membela-bela. Ya sudahlah, bismillah. Kita saling kuat menguatkan dengan doa-doa kita, amin. Oke, mudah-mudahan bisa dipelajari, ya, bisa dipahami. Kalau kurang-kurang nanti minta rekamannya sama panitia kalau ada yang ngerekam. Saya mau dengar lagi dong. Karena filosofi ini wise, Pak. Bijak. Anak kita ngadu, "Bapak, saya kok dibilangnya anak orang miskin." Terus kita mesti gimana? Emang nyatanya miskin juga. Sini, kita peluk anak kita. Kamu wudhu, nak. Bapak juga wudhu, nak. Itu loh yang harus kita wariskan kepada anak kita. Jangan begini, mana coba kayak nggak miskin aja tuh anak. Alah, di kampung kita siapa sih yang kaya? Jangan gitu. Nih Pak, Bu, kita adalah community yang positif. Dari dulu positif, harus kemudian berpikir, bertindak yang positif. Bapak, saya dikasih tahu katanya itu orang miskin. Pelok ya. Bapak juga nyesel. Kawin mama lo. Nah, bismillah. Kamu ambil wudhu. Udah sholat, Mbak. Ya, ambil lagi. Kita ngadu berdua yuk sama Allah. Bukan salah kamu kok jadi anaknya Bapak. Kalau kamu boleh milih, kamu pasti milih jadi anak wali kota. Kamu pasti milih jadi anak bupati, ya. Kamu pasti milih jadi anak orang kaya. Ya, wudhu. Bapak masih ada wudhu. Anak wudhu. Ini loh yang begini harus kita wariskan. Terus anak sholat bareng kita. Bukan sholat apa-apa, asar belum juga, johor udah. Ini sholat tobat, sholat hajat. Ngutarain sakitnya disebut miskin di hadapan Allah yang maha kaya. Keren kan?